Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Sehingga pada pagi hari ini kami dapat bangun dalam kondisi sehat dan baik, dan kami dapat menikmati indahnya hari ini. Terima kasih ya Bapa. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga kami semakin hari semakin bertumbuh iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah singkirkan penghalang itu. Bacaan diambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 16. Demikian sabda Tuhan. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, sejak dahulu gerhana matahari menjadi salah satu fenomena alam yang menarik perhatian. Kita mungkin pernah bertanya, bagaimana bisa matahari yang berukuran sangat besar itu bisa hilang dari pandangan? Gerhana matahari terjadi ketika posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari, sehingga menutupi sebagian atau seluruh cahaya matahari. Walaupun berukuran lebih kecil, namun bayangan bulan mampu menutupi matahari. Saat terjadi gerhana matahari total, piringan matahari ditutup sepenuhnya oleh piringan bulan. Demikian juga dengan masalah. Di hadapan Tuhan tidak ada istilah masalah besar atau masalah kecil. Semuanya tidak bisa dibandingkan dengan kebesaran kuasa Tuhan. Masalah yang kecil, jika kita tidak mau mengubah sudut pandang, dapat menutupi dan membuat kebesaran Tuhan tidak terlihat. Saudara yang terkasih, ada sebuah kisah yang menarik di Injil Lukas pasal 24 ayat 13-35, yaitu ketika Tuhan Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Suatu hari, dua murid Yesus sedang berjalan menuju sebuah kampung. Mereka sibuk membahas apa yang sedang terjadi setelah wafatnya Yesus di kayu salib. Dalam perjalanan tersebut, tiba-tiba Tuhan Yesus datang, mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Namun mereka tidak mengenal Dia. Kalau dipikir dengan logika sederhana, bagaimana mungkin kedua murid itu tidak mengenal Tuhan Yesus? Bukankah baru 3 hari Yesus meninggalkan mereka? Bukan waktu yang lama sampai bisa membuat mereka lupa akan wajah Yesus. Tetapi itulah yang terjadi. Dalam kisah selanjutnya dikatakan, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak mengenal Dia. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak mengenal Tuhan Yesus. Sebagai murid yang ditinggal oleh gurunya, wajar bila mereka merasa ketakutan, sedih, kecewa, dan bahkan mungkin kehilangan harapan. Rasa bingung dan putus asa telah menutupi pandangan mereka. Mata mereka seolah tertutup, tidak mengenali Tuhan Yesus, meski Dia berada dekat bersama mereka. Saudara yang terkasih,
Masalah bisa menghalangi kita memandang Tuhan. Tuhan menjadi seolah hilang atau tidak kelihatan. Jarak juga bisa mengubah persepsi kita tentang Tuhan. Kalau kita jauh dari Tuhan, Ia seolah terlihat kecil. Oleh sebab itu, selalulah berusaha untuk mendekat kepada Tuhan, dan Ia pun mendekat kepada kita. Ketika kita terus mengarah pandangan kita kepada Tuhan, kita akan bertambah kuat. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah menjauh. Kitalah yang berubah setia. Tuhan selalu mengarahkan pandangannya kepada kita, anak-anaknya. Saudara yang terkasih, milikilah karakter setia. Karena itu, selalu arahkanlah hati kepada Tuhan, agar kita selalu memuliakan Tuhan, sehingga kita pun bisa melihat karya Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ketika beban berat datang melanda kami, bukalah mata kami untuk selalu bisa memandang-Mu. Kami percaya tidak ada masalah yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu, ya Tuhan. Bapa yang baik, kami ingin menyerahkan untuk seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami memohon penyertaan dan pertolongan Tuhan. Berikanlah kesehatan kepada kami dan juga orang-orang yang kami kasihi. Kami memohon kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit atau lemah fisik. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menjamah dan menyembuhkannya. Demikian juga berkatilah bangsa dan negara kami, terutama para pemimpin yang Engkau percaya untuk memimpin negara kami. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dari surga, sehingga setiap hal, keputusan apapun yang dikerjakannya seturut dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.